Kemana Syaban? Mengapa ia tak tampak di masjid pagi ini? Pertanyaan Rasulullah menggema di seantero masjid, menyentak para sahabat yang biasa melihat kehadiran Syaban di pojok masjid setiap waktu sholat fardu. Syaban, seorang sahabat Nabi yang tidak begitu dikenal seperti Abu Bakar atau Umar bin Khattab, namun begitu setia pada masjid. Ia adalah sosok yang selalu datang lebih awal sebelum azan berkumandang, mengambil tempat di sudut masjid untuk beriktikaf. Kebiasaan Syaban yang unik ini membuatnya dikenal oleh Rasulullah dan para jamaah sebagai pribadi yang rendah hati, memilih sudut masjid agar tidak mengganggu ibadah orang lain. Namun pagi itu, saat waktu subuh tiba, Rasulullah merasa ada yang hilang. Syaban tidak berada di tempat biasanya. Kegelisahan menyelimuti hati Rasulullah. Ia bertanya-tanya, kemana sahabatnya itu? Mengapa ia tidak hadir untuk sholat subuh? Rasulullah bahkan menunda sholat subuh berjamaah, berharap Syaban segera muncul. Tapi waktu terus berlalu, dan Syaban tetap tak menampakkan diri. Setelah sholat subuh selesai dilaksanakan, kegundahan Rasulullah semakin memuncak. Ia memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Syaban. Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Syaban? Tanya Rasulullah kepada para sahabat yang hadir di masjid. Salah seorang sahabat mengangguk dan menunjukkan arah rumah Syaban, yang ternyata cukup jauh dari masjid. Tanpa membuang waktu, Rasulullah dan rombongannya bergegas menuju rumah Syaban. Perjalanan itu terasa panjang, dibayangi rasa cemas akan kondisi Syaban. Setibanya di depan rumah yang sederhana, Rasulullah mengetuk pintu dengan lembut. Pintu itu dibuka oleh seorang wanita yang tampak berduka, matanya sembab oleh air mata. Benarkah ini rumah Syaban? Tanya Rasulullah dengan nada penuh perhatian. Iya, benar. Saya istrinya, jawab wanita itu dengan suara serak. Bisakah kami bertemu dengan Syaban? Pagi tadi ia tidak hadir untuk sholat subuh berjamaah, dan kami khawatir akan keadaannya. Wanita itu menundukkan kepala, air matanya kembali mengalir deras. Maafkan saya, ya Rasulullah. Syaban telah meninggal dunia tadi pagi, tepat sebelum azan subuh berkumandang, jawabnya dengan suara bergetar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Rasulullah dengan hati yang berat. Berita kematian Syaban mengejutkan semua yang hadir, membuat suasana menjadi hening. Rasulullah dan para sahabat mengucapkan doa, memohonkan rahmat untuk sahabat yang setia itu. Setelah beberapa saat, istri Syaban memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau, katanya dengan suara yang tertahan oleh rasa duka. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Jawab Rasulullah, memberi isyarat agar ia merasa bebas untuk berbicara. Dengan mata yang masih basah, wanita itu berkata, sebelum Syaban meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya? Apa maksud dari ucapan terakhirnya itu, ya Rasulullah? Rasulullah menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang dan mulai menjelaskan dengan lembut. Ketika seseorang berada di ambang kematian, seluruh amal perbuatannya akan ditayangkan ulang oleh Allah. Syaban menyaksikan semua amalnya, dan hanya dia yang dapat melihatnya. Teriakan pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh, terjadi saat ia melihat perjalanannya ke masjid untuk sholat berjamaah. Syaban menyadari bahwa setiap langkah kakinya ke masjid dicatat sebagai pahala. Namun saat ia melihat ganjaran tersebut, timbul penyesalan dalam hatinya. Ia berharap andai saja rumahnya lebih jauh dari masjid, tentu pahala yang ia dapatkan akan lebih besar. Rasulullah melanjutkan, teriakan kedua, aduh, mengapa tidak yang baru, adalah saat ia melihat amal yang ia lakukan di musim dingin. Ketika itu, Syaban hendak ke masjid namun angin dingin menusuk hingga ke tulang. Ia kembali ke rumah untuk mengambil baju tambahan, lalu mengenakan baju baru di dalam dan baju yang lebih lama di luar, agar tidak terkena kotoran di jalan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang kedinginan dan memberikan baju luarnya kepada orang itu. Saat sakaratul maut, Syaban menyesal, karena ia berpikir andai saja ia memberikan baju barunya, tentulah pahalanya lebih besar. Rasulullah mengakhiri penjelasannya dengan menjelaskan teriakan ketiga, aduh, mengapa tidak semua? Teriakan ini terjadi saat Syaban mengingat hari di mana ia hendak sarapan dengan roti dan susu hangat. Sebelum sempat menyantapnya, seorang pengemis datang meminta makan. Syaban berbagi rotinya dan susunya dengan pengemis tersebut. Namun saat ia melihat pahala dari perbuatan itu, ia menyesal. Ia berpikir, andai saja ia memberikan seluruh roti dan susunya, pahala yang ia terima akan lebih besar. Rasulullah kemudian menutup penjelasannya dengan nasihat penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meskipun amal perbuatan kita sudah baik, selalu ada ruang untuk berbuat lebih banyak. Jadilah seperti Syaban yang selalu ingin memberikan yang terbaik dari dirinya, walau ia sudah melakukan kebaikan. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kedermawanan, keikhlasan, dan selalu berlomba dalam kebaikan. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang kita lakukan, karena setiap amal yang lebih besar akan membawa pahala yang lebih besar pula. Mari kita berusaha menjadi orang yang selalu memberikan yang terbaik, tanpa menahan apa yang kita miliki, untuk kebaikan yang lebih besar di jalan Allah.